Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kemarin kita kan kemarin membahas mengenai sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pertemuan saat ini kita akan membahas poin B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ke materinya saja ya. Pada slide pertama bisa kalian lihat sendiri dan baca. Jadi pada Perang Dunia Kedua ini Jepang mengalami kekalahan setelah dua kotanya dibom atom. Nah, bangsa Indonesia ini mendapatkan kesempatan yang emas untuk memerdekakan bangsanya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kemudian BPUPKI ini dibubarkan, dan setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk sebuah badan yaitu PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang, PPKI ini yaitu Dokuritsu Zumbi Inkai. Untuk keperluan PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 pendiri negara ini melaksanakan tugas-tugasnya. Siapa saja 3 tokoh ini? Kita lanjut. Nah, 3 tokoh pendiri negara ini yaitu Insinyur Soekarno, Rajiman Widyodiningrat, dan Muhammad Hatta. Ketiga orang ini akan menemui Jenderal Besar Jepang yaitu Terauchi Saiko Sakikikan di Saigon. Setelah pertemuannya dengan Jenderal Besar Jepang, kemudian Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden bangsa Indonesia dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Jadi PPKI ini juga beranggotakan sebanyak 21 orang. 21 orang ini sudah terdiri dari ketua dan wakil presiden, dan 21 orang ini yaitu orang bangsa Indonesia asli. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memberikan kabar gembira kepada bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno mengabarkan bahwa bangsa Indonesia ini akan merdeka tanpa campur tangan orang lain, negara lain, atau bisa dikatakan Indonesia akan merdeka dengan hasil keringatnya sendiri. Setelah Insinyur Soekarno memberikan kabar gembira kepada bangsa Indonesia, kemudian PPKI menambah jumlah anggotanya menjadi 27 orang dan ada penambahan 6 orang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, negara Jepang ini benar-benar menyatakan kekalahannya kepada pihak sekutu. Jadi bangsa Indonesia ini benar-benar ingin memanfaatkan situasi dan kondisi pada saat itu untuk memerdekakan bangsanya sendiri. Sampailah pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dan disiarkan di televisi dan di media cetak, sehingga dunia itu tahu kalau bangsa Indonesia ini merdeka dengan usahanya mereka sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengadakan sidangnya yang kedua. Pada sidang kedua ini, PPKI menghasilkan sebuah pernyataan. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih presiden wakil presiden. Yang terdiri presidennya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Materinya sudah selesai. Gimana? Bosan nggak? Semoga nggak bosan ya.
Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan semoga kalian senantiasa diberikan perlindungan dari Allah dan diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semangat UASnya pada tanggal 30 November ya kan. Semoga nilai-nilai kalian itu baik-baik semua ya. Semoga video ini membantu kalian untuk persiapan ujian akhir semester akhir bulan ini. Oke, mari kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian karena sudah memberikan kesempatan Ibu untuk mengajar di kelas kalian, yaitu 7A SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.